Di kanal YouTube Keluarga Tobondo Nayuan, tepat saat debat keempat dilaksanakan, kanal YouTube Keluarga Tobondo Nayuan juga membuat survei ketiga. Dan dari survei ketiga ini ada dua bagian. Yang pertama, kita melakukan survei untuk atau berlangsung ketika live streaming dilakukan. Kemudian yang kedua, penonton bisa memilih capres cawapres favorit dengan cara mengunjungi kanal YouTube Keluarga Tobondo Nayuan, kemudian pergi ke postingan komunitas dan mencari bagian survei, lalu memilih capres cawapres favorit di pemilu 2024. Untuk survei ketiga dari kanal YouTube Keluarga Tobondo Nayuan, jadi perlu diketahui bahwa survei ini bukan survei yang besar-besaran, tapi hanya survei kecil-kecilan. Dan walaupun survei ini kecil-kecilan, tetapi ini menjadi parameter yang cukup kuat untuk melihat beberapa perkembangan perpolitikan pilpres dalam hal keterkaitannya dengan ya semacam prediksi bagaimana sebenarnya kondisi real nanti di pemilu 2024 pada saat kita melaksanakan warga negara Indonesia melaksanakan pemilihan calon presiden, calon wakil presiden di tanggal 14 Februari kalau tidak salah tahun 2024. Saya bilang bahwa masalah-masalah yang kita diperdebatkan ini sangat penting untuk masa depan bangsa. Masalah utamanya adalah pedang hukum kita itu tumpul. Kalau pedang hukum tidak tumpul, kita pasti bisa tabrak habis-habisan. Program pembangunan akan berjalan dengan baik. Mas Ganjar dan saya minta maaf kepada para ibu dan anak cucu yang telah ikut terlibat atau tanpa bisa berbuat apa-apa ketika terjadi perusakan alam yang ibu dan cucu itu huni. Saya teringat tadi ketika membaca Zuhrul Fasadu fil barri wal bahr. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Dan terkait ini saya teringat lagu Ebit GAD yang berbunyi begini. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di daerahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa dan seterusnya. Itu bukti kerusakan lingkungan. Pesan kepada kawan. Saudara, kami berjanji bahwa kami akan kembali secara bertahap hak rakyat dan untuk ibu-ibu dan para anak cucu. Kita akan tagih dunia internasional untuk membayar hutang-hutang yang telah merusak pembangunan. Sebagai santri NU, saya ingin mengutip dalil Gus Dur, tasarruful imam arwayah manutun bil masalah. Tugas pemerintah terhadap rakyatnya adalah kesejahteraannya. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan bagi calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk menyampaikan pernyataan penutup. Pak Muhaimin, waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah tidak ada satupun yang ditinggalkan. Dari petani, peternak, nelayan, masyarakat adat, dan seluruh kelompok-kelompok rentan lainnya. Pembangunan berkelanjutan jangan diabaikan, malah ngurusi kekuasaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu kita harus ingat bahwa Quran menyatakan Zuhrul Fasad fil barri wal bahar bima kasabat aydinas. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut karena
perlindungan manusia. Bahkan Paus Francis juga mengingatkan kepada kita semua, posisi yang agak rawan masa depan kita harus melakukan taubat ekologis. Taubat itu dimulai dari etika. Sekali lagi, etika. Etika lingkungan dan etika pembangunan. Jangan ugal-ugalan, jangan ngangge aturan, jangan sembrono, ojo sakar PDW. Saudara-saudara sekalian, insya Allah kalau Amin mendapatkan mandat, kita akan sungguh-sungguh. Yang pertama, kita akan anggaran untuk mengatasi krisis iklim, kita tingkatkan secara signifikan, termasuk riset sekaligus implementasi energi baru dan terbarukan. Kita sahkan RUU masyarakat adat secepat-cepatnya. Dana subsidi atau dana untuk masyarakat desa kita tingkatkan 5 miliar per tahun agar warga desa dapat menikmati pembangunan. Yang selanjutnya kita juga akan teruskan subsidi BBM untuk masyarakat miskin, petani, nelayan miskin, dan kelompok rentan lainnya. Transportasi publik menggunakan energi listrik juga menjadi salah satu solusi untuk mengurangi polusi dengan cara pembangunan kota. Reforma agraria harus dieksekusi untuk memangkas ketimpangan. Saatnya kita berubah, saatnya kita pilih perubahan. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin. Baik, kita akan berikan kesempatan juga kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk memberikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi. Dengan hilirisasi kita akan keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan hilirisasi kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tentunya dalam pelaksanaannya dipikirkan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan sosialnya. Dampak perubahan iklim ini semakin nyata. Banjir, kekeringan, kenaikan air laut, ini adalah ancaman nyata dan sudah di depan mata. Semua masalah ini adalah tantangan zaman now. Membutuhkan solusi zaman now. Tantangannya adalah bagaimana kita mencari titik tengah, titik keseimbangan. Lanjutkan hilirisasi, tapi wajib lingkungan. Tingkatkan produktivitas pertanian dan sektor maritim, tapi wajib menjaga keseimbangan alam. Terima kasih Prof. Mahfud, Gus Muhaimin. Semoga debat malam ini memberikan gambaran tentang kemana arah bangsa ini akan melangkah. Sekali lagi, tantangan zaman now membutuhkan solusi zaman now. Tentunya anak-anak zaman now perlu lebih banyak lagi dilibatkan. Terima kasih Pak Prabowo sebagai salah satu senior dan teladan yang paling banyak melibatkan anak-anak zaman now. Langkah awal menuju Indonesia Emas, datang ke TPS, coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Terima kasih. Mas Gibran masih ada waktu? Waktunya masih ada. Cukup atau Cukup, cukup? Mas Gibran. Baik. Terima kasih. Silakan hadirin, saatnya kita berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil presiden yang sudah menyelesaikan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, masih ada satu debat terakhir yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Semoga hasil dari debat keempat ini dapat menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pemimpin masa depan. Ya, dan selanjutnya akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kami mohon kesediaan para calon wakil presiden untuk tetap berada di atas panggung, disertai dengan calon presidennya masing-masing untuk bergabung ke atas panggung. Baik, kami juga mengundang Ketua, anggota, dan Sekjen KPU RI untuk mendampingi ketiga pasangan calon di atas panggung untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin sekalian, dimohon berdiri.
Di konten sebelumnya pada kanal YouTube Keluarga Tobondo Nayoan, saya mengulas hasil survei yang sudah dilakukan, sudah 3 kali dibuat surveinya. Survei kecil-kecilan ini dapat digunakan sebagai parameter untuk melihat arah pilihan paslon di pemilu tahun 2024 saat kita memilih presiden dan wakil presiden pada 14 Februari tahun 2024. Hasil survei kanal YouTube SCTV dan kanal YouTube ini tidak jauh berbeda, hanya sedikit saja selisih persentasenya. Perhitungan hasil survei di kanal YouTube Keluarga Tobondo Nayoan berasal dari postingan komunitas kanal YouTube ini, update polling di komentar, dan polling saat live streaming berlangsung untuk aktivitas survei ketiga. Jadi kesimpulannya, Secara umum, survei yang kami laksanakan, maksud saya di sini kanal YouTube Keluarga Tobondo Nayoan, itu tidak hanya selisih untuk persentasenya, tidak jauh berbeda dengan survei yang dilakukan SCTV ketika live streaming debat keempat Cawapres dilaksanakan. Dan di sini ada hal yang menarik berkaitan dengan hasil perolehan survei dari paslon, baik Pak Anies Baswedan, kemudian Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Dan ya, secara umum presentasinya itu cukup. Saya sampai sekarang itu tidak habis pikir untuk persentase yang dikumpulkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Paslon nomor urut ketiga ini, ratingnya itu di survei itu menurun sekali dari beberapa kali dilakukan. Bahkan untuk survei kecil-kecilan di kanal YouTube Keluarga Tobondo Nayoan, paslon nomor urut 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD itu sulit untuk naik di intinya ya setidaknya bisa mengimbangi paslon nomor urut 1 Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin atau Caimin yang kita kenal. Itu sulit mengimbangi paslon nomor urut 1 Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin. Saya kok mikirnya itu kok bisa angkanya itu merosot. Bahkan di survei kecil-kecilan yang kami lakukan itu tidak, Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak bisa mengimbangi paslon nomor urut 1. Sewaktu dilakukan survei untuk ketiga di kanal YouTube Keluarga Tobondo Nayoan, itu merupakan survei live streaming saat debat keempat Cawapres sedang berlangsung, dan jumlah penonton di kanal YouTube Keluarga Tobondo Nayoan saat itu hanya ya kurang lebih ada sekitar 11-an orang, dan presentasinya Pak Anies bersama Pak Muhaimin, kemudian Pak Prabowo bersama Pak Gibran, dan Pak Ganjar bersama dengan Pak Mahfud. Presentasinya itu ya tidak terlalu bagaimana. Jadi kita kemudian menjumlahkan dengan hasil survei yang ada di postingan komunitas dan juga di kolom komentar
dari setiap konten berkaitan dengan aktivitas survei capres cawapres favorit penonton di kanal YouTube ini untuk aktivitas atau gambaran atau semacam parameter di pemilu 2024 yang akan kita laksanakan pada tanggal 14 Februari bertepatan dengan Valentine Day. Kemudian jumlah keseluruhannya itu ya hanya sedikit, kalau dilihat dari presentasi hanya sedikit, tidak jauh berbeda ya dengan survei yang dilakukan oleh SCTV. Dari hasil yang saya peroleh, baik itu aktivitas survei pertama, survei kedua, survei ketiga di kanal YouTube Keluarga Tebondo Nayawan, besar kemungkinan saya berpikir kalau nanti pemilu 2024 di 14 Februari untuk aktivitas kita memilih presiden dan wakil presiden 2024 mendatang, sepertinya itu hanya satu kali putaran, karena ya di kanal YouTube Keluarga Tebondo Nayawan itu kita sudah bisa tahu siapa yang akan memegang kendali atau siapa yang diprediksi akan memenangkan pemilu 2024 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden kita. Nah, sekarang berkaitan dengan koalisi yang akan dilakukan. Kita tahu bahwa di media pemberitaan yang ada di internet itu banyak menyoroti kemungkinan prediksi koalisi politik itu akan dilakukan oleh paslon nomor urut 1 Pak Anies Baswedan bersama Pak Muhaimin dengan paslon nomor urut 3 Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Tapi sebenarnya kalau kita bicara soal koalisi partai politik itu nanti akan kelihatan ketika sudah diketahui berapa persentase suara yang diperoleh dari setiap paslon. Dan yang umumnya terjadi biasanya paslon yang berada pada posisi ranking kedua dari perolehan suara pemilu nanti itu yang akan menentukan kemana arahnya dia akan membangun koalisi. Bisa saja akan terjadi banyak perubahan, dan kalau seandainya Pak Anies Baswedan bersama Pak Muhaimin paslon nomor urut 1 yang saya prediksi itu menjadi dia berada pada posisi ranking kedua, itu kemungkinan saya prediksi juga akan menjalin hubungan koalisi dengan paslon nomor urut 2 yang saya prediksi ke depan akan berada pada atau pemenang dari pemilu 2024 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, yaitu berada di Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran. Kemungkinan yang akan terjadi seperti itu. Jadi paslon nomor urut 1 nanti akan berkoalisi dengan paslon nomor urut 2. Tidak, yang terjadi bukan berkoalisi dengan paslon nomor urut 3. Tapi kemungkinan besar yang akan terjadi, kemungkinan besar paslon nomor urut 2 Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran dia akan menerapkan pola komunikasi politik seperti yang Pak Joko Widodo lakukan ketika menang di Pilpres kemarin. Saya arahnya itu akan memprediksi kemungkinan Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran ketika menang di Pilpres nanti 2024, Pak Prabowo dan
Pak Gibran akan berkomunikasi lebih lanjut dengan paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 untuk menggandeng dan bersama-sama membangun Indonesia. Jadi di sini menariknya saya lebih condong sih melihat Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran itu akan menggandeng partai-partai politik di paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3. Kemudian ini berkaitan dengan Pak Presiden Joko Widodo. Saya salut pendekatan-pendekatan beliau, terutama bisa merangkul lawan politik untuk masuk bersama-sama dalam pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo, membangun bersama dan berpikir bersama untuk kemajuan bangsa kita, untuk kemajuan negara kita. Yang menarik di sini pendekatan beliau itu mampu mengubah mindset kita tentang perpolitikan. Dan yang kedua, Jokowi saya nilai mampu merombak sistem feodalisme perpolitikan. Dan yang ketiga, Pak Presiden Joko Widodo berhasil membangun persepsi kita bahwa yang namanya kebersamaan itu memang sesuatu yang harus kita lakukan bersama-sama tanpa melihat berbagai hal yang dinilai menghambat untuk kita membangun atau mewujudkan atau mencapai tujuan-tujuan yang kita kehendaki demi membangun masyarakat, demi membangun negara kita, negara Indonesia. Hal-hal lain yang perlu saya tekankan di sini, momentum pemilu tahun 2024 mendatang yang akan kita lakukan pada 14 Februari menjadi dasar utama untuk melihat dinamika perpolitikan nasional sekaligus menjadi parameter dari persepsi kepemimpinan yang diinginkan masyarakat. Dan untuk terakhir, penutup dari konten ini di kanal YouTube Keluarga Tobondo Nayuan, saya juga memprediksi bahwa yang akan menjadi salah satu yang akan menjadi partai politik oposisi, kemungkinan besar itu kalau saya lihat dari beberapa dinamika perpolitikan, terutama berita-berita berkaitan dengan perpolitikan Pilpres 2024, salah satu partai politik yang akan menjadi oposisi ke depan kemungkinan besar itu adalah